Perkenalkan, nama saya Novita Sarina. Saya jurusan Manajemen Ekonomi di kelas B. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu dari mata kuliah Pembangunan Pedesaan. Baiklah, di sini saya akan membacakan pertanyaan pertama, itu apa perbedaan pendekatan community development, community empowerment, dan community organization? Menurut Anda, secara substantif, apa sih yang membedakan dan bagaimana penerapannya di dalam proses pembangunan berdasarkan pada tiga pendekatan di atas? Di sini pertanyaan pertama meminta kita untuk cari perbedaan atau apa yang bisa membedakan dari tiga pendekatan di atas. Kita mulai dari pendekatan yaitu community development, merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Baiklah, saya akan lanjut dari community improvement, merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri juga lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat terwujud apabila masyarakat turut berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat turut ikut berperan aktif sebagai motor penggerak agar bisa sukses. Selanjutnya yaitu community organization, merupakan upaya personal yang dilakukan oleh seorang warga untuk mengorganisasi masyarakat lainnya agar dengan sadar mau bergerak melakukan aksi bersama penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Itu adalah jawaban yang pertama. Jawaban kedua adalah pertanyaannya itu sebelum perencanaan pembangunan apa yang harus dilakukan sebelumnya. Yang dilakukan sebelum kita melakukan perencanaan pembangunan sebuah desa, yaitu adalah kita menentukan target atau menentukan target untuk sebelum perencanaan pembangunan tersebut. Yang ketiga itu adalah program. Di situ pertanyaannya jika kita melakukan program di sebuah desa, program apa yang bisa kita berikan kepada desa tersebut. Di sini menurut saya program yang saya berikan kepada desa yaitu adalah pertama bidang seni, dan di bidang seni ini ada dua, yaitu tari dan keterampilan. Dalam ini penjelasan programnya, baik itu kalau di dalam bidang tari, bidang seni di dalam tari, kita bisa membuka kelas tari. Dengan cara membuka kelas tari, kita bisa mengajar anak-anak yang ada di desa tersebut. Terus yang selanjutnya itu adalah di dalam bidang keterampilan, itu adalah bidang anyaman. Contohnya seperti yang kita sudah tahu, membuat tas-tas rajut, atau kita bisa tahu juga yaitu seperti membuat saung dan barang apapun yang bisa digunakan dari anyaman. Desa yang saya pilih di sini adalah desa saya sendiri, yaitu Desa Nahaya. Step pertama, kalau di step by step, yaitu adalah dalam step tari. Pertama kita akan memberitahu dulu kepada kepala desa atau minta pendapat dari kepala desa atau staf-staf desa yang ada di desa tersebut untuk memberitahu program kita kalau kita ingin membuka sebuah program di situ. Terus setelah kita mendapat pendapat atau diberikan izin untuk melakukan program tersebut, kita akan memberitahu kepada masyarakat yang ada di desa tersebut dengan cara setelah dimana masyarakat sudah tahu program yang ada di desa yang telah saya salurkan, kita juga harus melakukan mengumpul masyarakat yang ada di situ. Setelah kita mengumpulkan, barulah kita mencari anak-anak atau siapapun yang berminat untuk masuk dalam kelas tari. Di situ kita langsung mengajar. Kalau step dari terapan atau keterampilan itu kita sama seperti yang sebelumnya, kita memberitahu kepada staf desa atau memberitahu kepada kepala desa, itu minta pendapat mereka apakah cocok dengan program ini, apakah program saya bisa disalurkan, seperti itu contohnya.
Lalu kita sama juga seperti sebelumnya, kita mengumpulkan di sini maksudnya tuh mengumpulkan masyarakat desa yang berminat ingin belajar bersama seperti membuat anyaman. Lalu setelah itu kita masuk dalam pengejaran cara membuat anyaman, apa yang ingin kita buat. Setelah dari apa yang kita dapatkan atau kita buat itu, kita dari anyaman tersebut atau dari apa yang sudah kita buat, contohnya seperti kita membuat keranjang, itu bisa dijual, jadi bisa mendapatkan uang dan pemasukan kepada desa tersebut. Indikator atau di dalam saya punya programnya itu monitoring dengan cara kita memberitahu bahwa program ini berguna. Program contohnya saya membuat yang saya salurkan itu adalah program dalam bidang tari, di mana bidang tari ini kita memberitahukan kepada masyarakat bahwa bidang tari ini sangat berguna selain untuk bukan minat dan bakat, dan juga bisa memperkenalkan adat dan budaya kepada orang luar, dan juga bisa dibuka seperti contohnya desa wisata. Contohnya kita mengambil dari Bali, di mana Bali juga tidak terlalu untuk seperti budaya-budaya luar, tapi mereka hanya melestarikan budaya yang ada di tempat mereka tersebut, dan jadi bisa memperkenalkannya ke orang luar. Pertanyaan kelima itu bagaimana cara kita tuh biar program kita itu tuh tidak terlambat atau kayak tidak tepat, bagaimana caranya biar tidak tepat waktu, atau bagaimana dia tidak terlambat biar sesuai dengan program yang kita rencanakan. Yang pertama itu kita harus memberikan semangat atau support kepada masyarakat yang mengikuti program saya tersebut. Tentunya kita memberitahu, kalau seperti yang sebelumnya saya katakan, saya bilang bahwa program yang saya beritahu ini sangat berguna, jadi bisa membantu masyarakat yang ada di situ. Dan juga pembekalan kepada masyarakat sama hal sebelumnya, kita memberitahu kalau dari contohnya seni terapan atau keterampilan itu, setelah kita membuat barang tersebut dari anyaman tersebut, kita bisa menjualnya, jadi bisa mendapatkan pemasukan ke desa tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.